Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya berkesempatan untuk memberikan pengantar sedikit tentang ilmu aqsamul Quran. Ilmu ini cukup penting kita pelajari dalam rangka mempelajari Al-Quran, utamanya mempelajari tentang ilmu Al-Quran. Baik, kita mulai bahwa aqsamul Quran, ilmu aqsamul Quran ini, kata aqsam secara bahasa itu berasal dari bentuk mufrad atau bentuk tunggal dari lafadz qasamah yang artinya adalah sumpah. Sebetulnya lafadz aqsam atau qasama ini memiliki kata yang semakna yang juga digunakan oleh Al-Quran, yaitu dengan kata halafah, dengan kata turunannya juga. Kemudian secara istilah, selain secara bahasa yang berarti sumpah, menurut istilah Imam Az-Zarkashi menyebutkan bahwa qasam adalah kalimat yang berfungsi sebagai taukid atau penguatan terhadap kebenaran suatu berita, sekalipun kalimat tersebut berisi pemberitaan yang disertai taukid atau penguatan. Artinya bahwa qasam ini sebetulnya sebuah susunan kata atau kalimat yang bertujuan untuk taukid atau penguatan terhadap suatu berita. Jadi ada suatu berita kemudian dikuatkan dengan qasam, sehingga dengan sumpah itu sebetulnya itu juga tujuannya untuk menegaskan atau memberikan penguatan terhadap berita yang sedang disampaikan. Kemudian secara umum bahwa ilmu aqsamul Quran ini termasuk rumpun ilmu Al-Quran yang mengkaji tentang arti, kemudian maksud, hikmah, dan juga rahasia sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya bahwa ilmu aqsamul Quran ini tidak hanya mengkaji tentang makna dari suatu ayat, bahwa itu suatu penegasan, namun juga di situ mengandung maksud tertentu ataupun ada hikmah dan rahasia-rahasia yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui qasam atau melalui redaksi qasam dalam Al-Quran. Kemudian poin yang berikutnya kita juga akan diskusikan tentang unsur qasam. Jadi unsur qasam itu setidaknya ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan sighat qasam. Kemudian yang kedua ada muqsam bih, al-muqsam bih. Kemudian ada yang ketiga muqsam alaih. Yang pertama sighat qasam, pada dasarnya sighat qasam itu harus menggunakan kata kerja, yaitu aqsama yaqsimu atau halafa yahlifu. Dengan kata bentukannya bisa halafa yahlifu dalam Al-Quran itu misalnya yahlifuna billahi misalnya. Dalam contoh yang lain misalnya la uqsimu bihadzal balad dan lain-lain sebagainya. Sighat itu merupakan istilahnya sighat itu redaksi, ya mungkin mirip redaksi qasam. Dan biasanya qasam itu juga kebanyakan dibuang. Jadi banyak yang dibuang fi'il atau kata kerjanya itu banyak yang dibuang sehingga hanya menyertakan adatul qasam atau huruf qasam, yaitu waw, ba, dan ta. Sehingga dalam Al-Quran banyak kita jumpai misalnya wadduha, wallaili idza saja, kemudian wattini wazzaitun wasyamsi waduhaha. Itu kan kata aqsama dan halafa itu tidak ada, dibuang ya. Sehingga kalau mungkin ditampakkan misalnya lafadz wattin, uqsimu misalnya uqsimu wattin misalnya, atau uqsimu bittin dan seterusnya.
Kemudian yang kedua muksambih. Muksambih itu merupakan lafadz yang terletak setelah adat atau huruf qasam. Jadi setelah lafadz waw, ba dan ta itu disebut muksambih. Misalnya wattin itu kan. Wattini, wazaituni. Jadi wattini itu lafadz atin itu adalah muksambih. Wazaitun, lafadz az-zaitun itu juga disebut muksambih. Ya, jadi lafadz atau kalimat yang terletak setelah adat atau huruf qasam yang ada 3, waw, ba dan ta. Kemudian yang berikutnya muqsam alaih. Muqsam alaih itu adalah berita yang menjadi sasaran qasam. Jadi yang menjadi berita itu apa? Itu namanya muqsam alaih. Misalnya di sini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi misalnya dari awal wattin, waw itu adalah namanya waw adatul qasam atau huruf qasam. Lafadz atin itu disebut muksambih. Kemudian wattini wazaituni waturi sinin itu sama, semua sumpah semua. Baru beritanya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini beritanya demi tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini berita. Beritanya apa? Bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling bagus. Itu berita. Jadi di sini unsur qasam itu ada 3. Ada siqatul qasam yang harusnya berbentuk fi'il tapi juga bisa dibuang, hanya di situ ada huruf qasam saja. Kemudian ada muqsambi. Muqsambi itu adalah kalimat atau lafadz yang jatuh setelah huruf qasam. Kemudian berikutnya muqsam alaih. Itu berita yang dikuatkan, berita yang menjadi sasaran dari sumpah tersebut atau qasam. Kemudian berikutnya kita memasuki macam aqsamul Quran. Setidaknya ada 2 macam aqsamul Quran itu. Yang pertama ada qasam zahir atau qasam jelas. Kemudian qasam dhamir, qasam yang dhamir itu tersimpan ya. Qasam zahir merupakan qasam yang muqsam bihi yang disebutkan secara jelas. Muqsam bihnya disebutkan secara jelas. Lihat di sini muqsam bih itu adalah lafadz yang terletak setelah adat. Jadi lafadznya jelas ya. Jadi adat atau lafadz yang disebutkan setelah huruf qasam itu jelas. Jadi wadduha, lafadz ad-duha itu jelas, tampak. Itu namanya muqsam bih, jelas. Kemudian yang kedua qasam dhamir. Qasam dhamir itu muqsam bihnya tidak di qasam yang dibuang, yang ditunjukkan oleh kalimat setelahnya. Jadi qasamnya dibuang, jadi adatul qasamnya dibuang, kemudian muqsam bihnya dibuang. Hanya di situ ada muqsam alaih. Jadi hanya ada beritanya saja. Contoh di situ adalah latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh akan demi Allah ya, maknanya kan sungguh akan menjadi cobaan hartamu dan juga dirimu. Engkau akan dicoba pada hartamu dan dirimu. Sebetulnya karena ini sumpah, maka harusnya kan ada huruf qasam dan juga ada muqsam bih ya, muqsam bih. Jadi di sini sebetulnya karena ini disimpan atau dibuang, sehingga kalau ditambahkan menjadi wallahi latublawunna ya. Jadi di situ qasam zahir berarti muqsam bihnya jelas seperti ad-duha, wad-duha. Qasam dhamir huruf qasam dan juga muqsam bihnya dibuang atau tidak ditampakkan ya. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalau muqsam bihnya dan adatul qasamnya ditampakkan maka menjadi wallahi latublawunna. Waw sebagai adatul qasam, lafadz Allah sebagai muqsam bih, latublawunna sebagai muqsam alaih. Begitu. Kemudian selanjutnya bentuk qasam dalam Al-Quran. Nah, bentuk qasam dalam Al-Quran yang pertama menggunakan 3 unsur. 3 unsur tadi yang dimaksud adalah ada huruf qasam, ada fi'il atau kata kerja qasam, ada dan huruf qasam itu satu. Yang kedua ada muqsam bihnya dan ada muqsam alaih. Contoh yang lengkap itu wa aqsamu billah ya, wa aqsamu billah. Wa aqsamu itu sebagai
sebagai kata kerja atau kalimat fi'ilnya, fi'il qasamnya, billah itu sebagai adatul qasam dan juga muqsam bih, ya. Kemudian jahda imanihim, la yab'atsullahu mayyamut itu sebagai muqsam alaih, itu lengkap. Jadi bentuk yang pertama itu menggunakan 3 unsur qasam yang tadi telah kita sebutkan, ya. Kemudian yang kedua ada juga dengan menggunakan tambahan lam taukid. Jadi selain qasam itu menguatkan, juga ditambah dengan huruf taukid atau lam taukid yang tujuannya juga menguatkan, sehingga menjadi double taukid, ya. Bisa dibilang seperti itu. Contoh di sini adalah fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Nah, di sini fala, la di sini, lam di sini itu sebagai lam taukid. Uqsimu itu sebagai fi'il qasam, bi rabbi itu sebagai binya adatul qasam, kemudian rabbihnya sebagai muqsam bihnya tadi, inna laqadirun itu sebagai berita yang dikuatkan atau yang disebut dengan muqsam alaih. Jadi begitu bentuk qasam dalam Al-Quran, bisa menggunakan 3 unsur, bisa menggunakan 4 unsur atau tambahan lam taukid. Kemudian berikutnya kita juga perlu tahu bahwa qasam ini memiliki beberapa manfaat yang patut kita ketahui. Yang pertama, bahwa qasam ini dapat mempertegas dan memperkuat berita yang sampai kepada pendengar. Jadi dengan adanya qasam, dengan adanya sumpah ini, tentu berita yang sedang disampaikan itu menjadi lebih kuat. Contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, demi Allah saya tadi melihat ada orang jatuh misalnya. Tentu orang yang mendengar itu akan lebih percaya daripada kita mengatakan tadi saya melihat ada orang jatuh. Nah, itu akan beda, kesannya akan berbeda. Sehingga dengan adanya aqsamul Quran, dengan adanya aqsam ini, sumpah dalam Al-Quran ini dapat mempertegas dan memperkuat berita yang hendak disampaikan atau yang didengar oleh para pendengar. Kemudian yang kedua, memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam. Tentu dengan menggunakan qasam atau menggunakan sumpah, orang yang menyampaikan sumpah itu tentu lebih puas karena menyampaikan dengan sangat tegas dan lugas dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang berikutnya, mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah. Tentu karena kalau manusia menggunakan qasam itu harus dengan lafdzul jalalah, tidak boleh dengan makhluk yang lain. Jadi kalau kita misalnya mau bersumpah harus dengan tallahi billahi wallahi, harus dengan lafdzul jalalah. Kalau Allah menggunakan makhluknya itu dengan tujuan tertentu. Nanti kita bisa lihat dalam tujuannya. Nah, ini nanti kita bisa lihat di sini. Allah itu banyak menggunakan makhluk dalam membuat sumpah dalam Al-Quran. Misalnya wattin, wadduha, wallaili, wasyamsi, la uqsimu biyaumil qiyamah, dan seterusnya. Tujuan aqsamul Quran ini yang pertama memperkuat pembicaraan agar dapat diterima atau dipercaya oleh pendengarnya. Tentu dengan adanya qasam ini supaya apa yang disampaikan itu supaya dapat diterima oleh dan dipercaya oleh pendengarnya. Kemudian yang kedua, pendengar yang netral, tidak ragu dan tidak pula mengingkarinya. Pendengar yang netral artinya tidak terlalu percaya dan tidak terlalu tidak percaya misalnya begitu, itu tidak ragu dalam mendengar, setelah mendengarkan qasam yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan berita. Kemudian pendengar mengingkari berita yang didengar. Dengan kalau misalnya ada orang yang mengingkari berita, tentu dengan qasam ini mereka akan lebih yakin, ya, dengan adanya qasam. Kemudian yang berikutnya, untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaih, dengan adanya qasam, dengan adanya sumpah, tentu muqsam alaih atau berita yang disampaikan
itu benar-benar ada, dikukuhkan dengan adanya sumpah. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir untuk menjelaskan tauhid atau untuk menegaskan kebenaran Al-Qur'an, bahwa dengan adanya sumpah ini juga bagian dari metode ataupun cara yang Allah sampaikan kepada kita semuanya untuk meyakinkan bahwa Al-Qur'an itu memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ilmu aqsamul Quran ini adalah ilmu tentang bagaimana sumpah yang tujuannya untuk memberikan penegasan tentang berita-berita yang hendak disampaikan melalui tentu dengan unsur-unsur yang telah disebutkan tadi, baik menggunakan kalimat fi'il, qasama atau aksama, halafa, kemudian menggunakan huruf qasam, waw, ba, dan ta. Kemudian di situ ada muqsam bih. Kalau kita harus menggunakan lafdzul jalalah, kalau Allah bebas menggunakan makhluknya yang tujuannya tentu di situ kalau Allah menggunakan makhluknya dalam bersumpah berarti makhluk yang dijadikan muqsam bih bersumpah itu memiliki keistimewaan. Dan yang terakhir tentu bahwa dengan adanya sumpah tersebut bahwa berita yang hendak disampaikan itu ingin dikukuhkan dan dikuatkan bahwa berita itu benar-benar nyata dan sungguh nyata adanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.